Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sugeng siang, good afternoon. Hello guys-guysku, dulur-dulurku, brayat-brayatku sedayanipun. Mugi panjenengan diberikan kesehatan jasmani rohani, lahir batin, rezeki banyu milih berkah barokah. Amin. Jadi untuk siang ini kita bersilaturahmi ke brayat kita, konten kreator, namanya Mas Dana atau pemilik akun dari Gria Karya Miniatur. Jadi Mas Dana ini warga asli dari Tanggulangin, dan Mas Dana ini juga punya kemampuan atau punya keterampilan untuk membangun sebuah miniatur kapal, dan ini juga sudah banyak diberitakan baik di TV swasta ataupun TV nasional. Nanti kita lihat ya keseruannya, terus kita ngelihat hasil-hasilnya ataupun foto-fotonya untuk miniatur kapal itu ya. Ini kita juga mau lihat sedikit aktivitas dari Mas Dana untuk proses buat miniatur kapal, karena ada beberapa kapal yang masih dalam proses digarap ya. Kita mau melihat ya, ini sedikit prosesi pembuatan miniatur kapal. Nah, ini contoh yang sedang diproduksi untuk miniatur kapalnya. Ini salah satu bentuk dari miniaturnya ya. Ini baru proses untuk beberapa bahan, mungkin nanti bisa dijelaskan kan itu ada jenis-jenis bambu-bambunya ya. Nah, ini kalau untuk bambu yang saya gunakan bambu Jawa. Oh, bambu Jawa. Yang buat tali itu, buat tali kalau padi itu loh, buat dibikin tali, dibuat kayak yang apa ya jenenge ya? Tali ya namanya. Ya pokoknya itu ya, guys, jenenge. Pokoknya bambu Jawa itu lebih lentur sama awet. Kalau bambunya seperti ini, ditipiskan seperti ini. Ini masih berproses ya. Dan kira-kira ini masih berapa waktu ya Mas pembuatan kapal ini bisa sampai selesai ini? Kalau ini sekitar 1 minggu lagi mungkin selesai Mas. 1 minggu. Tinggal pengerjaan lapisan bambu. Masnya intens ya Mas, atau istilahnya digarap se-free-nya atau seselonya? Kalau untuk pengerjaan, kalau udah mepet waktu mau diambil, kejar tayang tiap siang malam Mas. Tiap harinya. Kalau pas proses awal nunggu, kalau pas mood juga. Mas ini ngobrol santai, kira-kira kalau seproduk maksudnya satu miniatur kapal itu estimasi sok berapa Mas? Maksudnya itu untuk kita jadi kayak tolak ukur harga gitu loh. Harga tergantung pertama ukuran sama tingkat kesulitan. Kalau untuk yang bahan bambu itu lebih mahal. Kalau untuk bambu yang seperti ini yang saya proses ini ukurannya 135 cm. Ini kalau untuk harga sekitar 9 juta. 9 juta ya. Wow. Berarti juga lumayan, karena memang kalau dilihat dari proses pembuatan bahan dan sebagainya ini butuh pemilihan yang terbaik ya Mas ya. Iya, benar. Oke, jadi kita mau ngobrol sama Mas Dana tentang gimana perjalanannya dulu untuk membuat miniatur kapal nggih. Jadi Mas Dana ini juga punya channel namanya Gria Karya Miniatur, nanti ada di deskripsi untuk alamatnya. Mungkin buat brayat-brayatku sedanipun yang pengen nanti meramaikan channelnya sesama konten kreator bisa
Pokoknya nanti ikut di sogrok-sogrok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pradana. Saya ingin menceritakan pengalaman pembuatan proses ini miniatur kapal. Awal mula untuk pembuatan saya lakukan itu sekitar 2016. Itu ketika berkunjung di rumah teman dekat sini yang bekerja sebagai pelaut atau kerja di kapal pesiar. Saya melihat ada miniatur yang terbuat dari fiber, dari entah itu fiber atau dari apa, yang jelas itu dicetak. Dan saya memutuskan untuk yang berbeda itu dari bahan bambu, karena menurut saya itu lebih alami, ramah lingkungan, dan belum ada, yang jelas belum ada. Dan pada saat itu saya sudah mencoba untuk membuat dari bambu, hasilnya gagal. Saya mencoba lagi sekitar sampai 3 kali, itu baru berhasil dan laku terjual. Nah, untuk perihal bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan ini termasuk susah apa enggak ya? Kita tanya lagi sama Mas Dana. Untuk perihal bahan mudah ditemukan di area sini, karena saya menggunakan bahan yang ramah lingkungan itu tadi, dari bambu. Tapi saya juga ada bahan yang dari fiber, tergantung permintaan konsumen. Untuk pembuatan bambu dengan fiber lebih rumit dari bambu kalau untuk proses pembuatan. Itu enggak sembarangan waktu, jadi ada waktu tertentu untuk bambu itu awet. Kalau kita sembarangan menebang, itu akan dimakan rayap. Kalau untuk yang prosesnya benar, itu bertahun-tahun pun sampai puluhan tahun itu akan tetap awet. Saya juga memberi garansi untuk konsumen saya selama 1 tahun. Kalau sampai miniaturnya dimakan rayap, itu nanti akan saya ganti dan akan saya servis ulang. Tapi kalau untuk keawetan yang berbahan fiber itu jelas lebih awet, karena itu nggak akan dimakan rayap lah. Untuk itu keawetannya saya menjamin bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan, untuk berbahan fiber. Oke, nah mungkin ini di sesi-sesi terakhir kita mau ngobrol-ngobrol sama Mas Dana. Karena kan setiap apapun kegiatan itu kan pasti akan ada kendala. Dan kita akan tanya nih sama Mas Dana. Kira-kira pernah nemuin kendala seperti apa sih untuk pembuatan miniatur kapal ini? Monggo Mas Dana. Kalau untuk kendala awal mula proses pembuatan, saya belum tahu untuk jenis bambu supaya awet. Itu untuk pertama kali pasti ada yang dimakan rayap, Mas. Terus lama kelamaan kan saya belajar, saya pelajari, itu ternyata ada masa-masanya penebangan bambu sama harus direndam air. Itu saya pelajari. Akhirnya saya mencoba proses penebangan yang benar, sama saya rendam dan saya diamkan sampai saya uji coba. Itu juga sekitar setahun saya diamkan, nggak dimakan rayap. Jadi untuk keawetan, untuk kendala ya di situ. Pertama itu jelas keawetan, itu sudah menemukan solusinya. Sama kalau untuk saat ini kendala ya nggak ada, Sudah terlewati ya. Jadi mungkin kendalanya gimana, mungkin agar orang-orang itu kenal dengan produk kita dan mereka juga tertarik untuk tentang miniatur ya. Mungkin kalau ada yang pengen, toh ini juga bisa digunakan sebagai mempercantik interior rumah ya Mas. Nah, mungkin bisa juga dengan membeli salah satu harapannya Mas Dana, tentang keahlian Mas Dana tentang pembuatan miniatur kapal ini apa Mas? Mungkin sharing kepada kita, khususnya anak-anak muda yang masih berusaha berkarya gitu. Untuk harapannya
terutama semoga lebih berkembang. Lebih berkembang ya. Sama ya semoga ada ini dari pemerintah lah untuk bantuan kayak kita. Oh ya, kan. mungkin lebih berharap kepada dari pemerintah untuk melihat ataupun mungkin sedikit ada rasa apresiasi ya, apresiasi kepada anak-anak muda dan semuanya saja UMKM berkarya untuk support dari promosi atau mungkin diperkenalkan ketika ada event-event tertentu itu diundang ya Mas ya. Oke, artinya lebih luas untuk pangsa pasar khususnya di miniatur kapal karena mungkin juga tidak banyak untuk yang bisa dan juga tidak menutup kemungkinan untuk orang mau belajar di sini boleh ya Mas ya. Boleh. Nah, itu juga tips ya. Itu juga penting bahwa siapa saja yang pengen belajar untuk miniatur kapal juga bisa datang ke rumahnya Mas Dana. Nanti untuk kontak Mas Dana itu akan saya taruh di deskripsi, termasuk juga alamat lengkapnya Mas Dana. Jadi jenengan yang pengen tanya-tanya dengan Mas Dana via WA ataupun dengan alamatnya nanti bisa langsung dicek di deskripsi dari video ini. Oke Mas Dana, mungkin seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan sharing kita sore ini bisa bermanfaat. Mas Dana itu juga konten kreator sekaligus juga UMKM ya, mengembangkan UMKM dan juga insya Allah tetap berkarya di dunia digital. Tetap support juga Mas Dana, linknya nanti juga ada, link YouTube-nya, tolong untuk dibantu dikembangkan gitu ya. Mungkin seperti itu dulu. Terima kasih brayat-brayatku sedayanipun, sehat selalu, tetap semangat, salam serawung, sukses untuk semuanya. Alhamdulillah brayat-brayatku sedayanipun tadi sudah ngobrol sama brayat kita Mas Pradana. Selain dari konten kreator, beliau juga menjalankan ya keterampilannya untuk membuat miniatur kapal ya. Pokoknya saling mendoakan dan saling supportnya. Mungkin seperti itu dulu ya. Terima kasih atas waktunya. Bertemu di video berikutnya.